Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuziandi dengan NIM C0E024003 akan mempresentasikan materi tentang SPT dan SSP. Yang pertama ada pengertian SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ada fungsi SPT. Yang pertama, bagi wajib pajak penghasilan atau PPH, yaitu untuk melaporkan jumlah pajak terutang dan pembayarannya. Kemudian melaporkan pelunasan pajak yang dilakukan sendiri dalam 1 tahun pajak. Kemudian bagi pengusaha kena pajak. Yang pertama, melaporkan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan barang mewah PPN BM. Kemudian melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak pengeluaran. Berikutnya ada prosedur penyelesaian SPT. Yang langkah-langkahnya pertama, mengisi formulir atau aplikasi e-SPT dengan benar dan lengkap. Kemudian melampirkan dokumen pendukung seperti laporan keuangan, bukti potong, atau faktur pajak. Kemudian menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang ditentukan oleh ke kantor pajak, pelayanan pajak, atau melalui sistem e-filing. Kemudian lampiran yang dibutuhkan yaitu wajib pajak pribadi, laporan keuangan, laporan laba rugi, bukti potong pajak. Kemudian SPT masa PPN, itu memuat jumlah dasar pengenaan pajak, pajak pengeluaran, pajak masukan, serta jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Selanjutnya ada batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian SPT, beberapa contoh batas waktunya yaitu PPh pasal 21, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian PPh pasal 23 atau 26 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya juga. Kemudian PPh pasal 25 yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian ada PPN dan PPNBM yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak. Kemudian ada SPT tahunan orang pribadi yang batas waktu penyampaiannya 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian SPT tahunan badan. Batas waktu penyampaiannya yaitu 30 April tahun berikutnya. Selanjutnya ada sanksi terhadap pelanggaran SPT. Yang pertama, alpa atau kelalaian, tidak menyampaikan SPT yaitu sama dengan denda 2 kali pajak terutang atau pidana plus pidana 1 tahun. Kemudian percobaan pelanggaran, itu misalnya penyalahgunaan NPWP. Sanksinya denda 4 kali jumlah restitusi, kemudian ditambah dengan pidana 2 tahun. Yang ketiga, sengaja melanggar. Contohnya tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan palsu. Akibatnya pidana 6 tahun dan denda 4 kali pajak terutang. Kemudian pengulangan pelanggaran. Sanksi diperberat 2 kali lipat. Kemudian terlambat lapor, denda yang sanksinya membayar denda administratif yang sebesar 100.000 untuk SPT masa PPh, 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi, kemudian 1 juta untuk SPT tahunan badan. Yang kedua ada pengertian SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara yang dilakukan melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP itu sebagai bukti sah bahwa pajak telah disetor ke negara, kemudian menjadi dasar pencatatan penerimaan negara oleh Direktorat Jenderal Pajak, kemudian menjamin transparansi dan akuntabilitas pembayaran pajak. Kemudian ada batas waktu pembayaran dan penyetoran. Aturan umumnya PPh pasal 4, 2, 15, 21, 23, 25. Maksimal tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya. Kemudian ada PPN dan PPNBM maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian surat ketetapan pajak SKPKB atau SKPKBT harus dibayar dalam 1 bulan setelah diterbitkan. Penundaan atau angsuran pembayaran pajak. Syarat dan prosedurnya yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis 9 hari kerja sebelum jatuh tempo. Alasannya kesulitan keuangan atau kondisi di luar kendali wajib pajak.
Kemudian Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat keputusan dalam waktu 7 hari kerja. Kemudian penundaan atau angsuran hanya berlaku maksimal 12 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Yang terakhir ada kesimpulan. Surat pemberitahuan SPT dan surat setoran pajak SSP merupakan dua instrumen penting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. SPT berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran, serta kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kedua dokumen ini memiliki peran vital dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dengan penerapan dan pemahaman yang baik terhadap SPT dan SSP, maka sistem perpajakan dapat berjalan lebih tertib dan mendukung peningkatan penerimaan negara. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru, terus pas nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih lalu dia berteriak titik, kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah dicerain istri. Punya anak homo, biji tinggal satu, gagalnya pres duit abis. Aduh, akun Fufu Fafa penuh dengan komedi. Habib Rizik yang bilang penyu berkorupsi. Sayang seribu sayang, yang tidak ada banding. Buang foto orang yang nempel di setiap dinding. Kasian sekali Pak Prabowo ini, punya wakil umurnya masih dini. Baru kemarin debat sama Pak Anies, tapi sekarang please aku mau stay gratis. Baru juga kemarin Pak Prabowo debut, langsung dikatain mana makan siang gratisnya dud. Pak Prabowo ayo jangan sampai kerja telan, ini kira-kira situasi respect atau godflan.